Awalnya keluarga ini hidup damai seperti biasa. Sampai teror itu datang. Barang-barang bergerak sendiri. Suara-suara aneh menggema di malam hari. Dan tubuh mereka mulai melemah tanpa sebab. Mereka tak menyangka semua ini berasal dari sebuah dendam lama yang dikirim lewat ilmu hitam. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa dalang di balik semua ini? Bersiaplah, karena cerita ini akan membuat bulu kudukmu merinding. Ini dia kisahnya. Suara klakson motor terdengar di depan rumah. Santi melangkahkan kaki ke depan rumah. Yang ternyata Purnomo suaminya baru saja pulang. Purnomo lantas duduk di kursi depan rumahnya dan mengeluarkan sebatang rokok yang ia simpan di kantong celananya. Subakti belum pulang, Bu. Belum, Pak. Katanya ada tambahan pelajaran di sekolah. Santi yang baru saja keluar rumah kembali ke belakang dan kembali menghampiri Purnomo dengan secangkir teh hangat di tangannya. Tak berapa lama Subakti pulang. Assalamualaikum, Pak, Bu. Salam Subakti. Gimana sekolahnya, Nak? Tanya Santi pada anaknya. Ya begitu, Bu, lancar. Jawab Subakti. Ya udah, sana ganti baju, lalu makan, Nak. Ucap Purnomo sambil menghisap rokok di tangannya. Pak, Bapak mikir apa? Kok sepertinya berat? Tanya Santi melihat wajah suaminya yang terlihat sedang berpikir dengan tatapan matanya yang tajam. Di sini Purnomo mulai cerita dengan istrinya. Purnomo memiliki niat akan memulai usaha dengan Agus saudaranya. Purnomo dengan Agus berniat menjadi seorang tengkulak sayur di daerahnya. Karena menurutnya di daerahnya kala itu belum ada yang berprofesi demikian. Oh iya, keluarga Purnomo tinggal di sebuah desa yang banyak dikenal karena letaknya berada di dataran tinggi di Jawa Tengah. Selain itu, Desa Karang juga terkenal dengan hasil buminya yang melimpah. Sehingga tak hayal jika Purnomo dan Agus memiliki niat ingin menjadi tengkulak hasil bumi di daerahnya. Insya Allah ibu dukung, disiapkan saja Pak, ucap Santi mendukung niat suaminya. Tanpa terasa waktu sudah asar. Seperti biasa Purnomo mengajak Santi dan Subakti sholat bersama di rumahnya. Setelah semuanya siap, Purnomo dan Agus memulai usahanya. Bunyi klakson mobil bak terbuka terdengar di depan rumah. Agus datang menjemput Purnomo selepas subuh dengan mobil pick-up milik mereka berdua yang sengaja mereka beli sebelumnya untuk usahanya kali ini. Bu, Bapak berangkat ya. Purnomo pamit dengan istrinya. Pagi kala itu, Purnomo dan Agus akan bertemu dengan Pak Cahyo, petani di desa sebelah. Sebut saja Desa Karang, yang memang hari ini jadwal panen di sana. Dengan membawa uang yang sebelumnya disiapkan, Purnomo dan Agus yakin jika usaha pertamanya ini akan berhasil. Agus dengan yakin membawa mobil pick-up yang ia bawa dengan cukup kencang. Sembari menikmati sejuknya udara pagi dan memandangi bukit-bukit di kiri kanan jalan. Sudah menjadi hal yang normal bagi warga desa memulai aktivitas selepas subuh. Terlebih mereka yang bermata pencaharian sebagai petani. Kira-kira langkah pertama kita nanti bagaimana ya Gus? Tenang aja Mas. Bismillah lancar. Kita niatnya kan usaha dan halal. Jawab Agus. Tiba saatnya Agus memberhentikan mobil di tepi salah satu ladang di Desa Karang. Tampak Pak Cahyo sedang panen sayuran miliknya, dibantu beberapa warga di sana. Sebelum turun, Agus membunyikan klakson sebagai tanda
jika Purnomo dan Agus telah sampai. "Hei, Pak Agus, Pak Pur, sudah sampai sini tah?" seru Pak Cahyo dari arah ladang. Singkat cerita, setelah negosiasi usaha pertama Purnomo dan Agus lancar. Dari pertama penjualannya mereka sudah dapat untung berkali-kali lipat dari modal yang mereka gelontorkan di awal. Hanya membutuhkan kurang dari 6 bulan. Usaha Purnomo dan Agus berkembang sangat pesat. Armada transportasi mereka pun bertambah. Yang awalnya hanya modal mobil pickup 1, sekarang sudah memiliki 6 truk tambahan. Belum lagi sekarang mereka sudah memiliki karyawan yang cukup banyak dan memiliki tempat pengolahannya sendiri di dekat rumah Purnomo. Berkat usahanya yang sukses, ekonomi keluarga Purnomo dan Agus naik drastis. Mereka masing-masing juga sudah memiliki mobil pribadi berkat usahanya yang baru setengah tahun itu. Tapi walaupun sudah di atas angin, ternyata tidak menggelapkan hati mereka berdua. Keluarga Purnomo dan Agus kerap berbagi hartanya dengan anak yatim dan kalangan janda di daerahnya. Tapi tidak sedang di Indonesia apabila hidup kita tidak ada yang mencibir. Walaupun kita sudah berbuat baik semaksimal mungkin. Berkat kesuksesan usahanya yang tak memakan waktu lama. Dari sini mulai banyak tetangga dan orang-orang yang mempergunjing mereka berdua. Terlebih warga di mana Purnomo tinggal. Ada yang menganggap jika Purnomo menggunakan pesugihan di balik kesuksesannya. Karena bagi sebagian orang, kesuksesan Purnomo ini tidak wajar. Karena tak memakan waktu lama, tapi sudah membuat Purnomo dan Agus hidup bergelimang harta. Hingga berbulan-bulan kemudian, tiba saatnya Purnomo kembali lagi menyedekahkan hartanya ke anak yatim dan kalangan janda di sekitar rumahnya dibantu istri, anaknya dan karyawannya. Mereka keliling desa dengan membawa amplop dan sembako yang sebelumnya telah dikemasi terlebih dahulu. Beberapa hari setelahnya, kabar yang tak mengenakan kembali sampai di telinga Purnomo dan keluarganya. Karena ada yang menganggap uang dan sembako yang dibagikan Purnomo sebagai media perantara pesugihan yang dituduhkan kepadanya. Puncaknya, suatu sore ada seorang janda sakit datang ke rumahnya dengan membawa uang dan sembako yang sebelumnya ia terima. "Purnomo, ini uang dan semua pemberianmu, saya kembalikan. Semua yang kamu beri ini tidak lebih hanya caramu dan media pesugihanmu semata," teriak seorang janda setengah tua dari pekarangan rumahnya. Purnomo dan Santi berusaha menjelaskan dan membantah tuduhan yang tidak berdasar itu. Tapi belum sampai mereka menjelaskan, janda ini kembali lagi meluapkan emosinya kepada Purnomo dan keluarganya dengan memaki-makinya dan mengucapkan semua tuduhan yang telah ia yakini itu. "Bu, saya tidak pesugihan. Saya di sini usaha, tidak menggunakan pesugihan. Saya dan keluargaku paham tentang apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di agama. Ibu punya bukti kalau saya pesugihan? Jangan asal tuduh," seru Purnomo dengan nada sedikit meninggi karena tersulut emosinya. Tampak Santi istrinya menenangkan Purnomo di sampingnya. Sementara Subakti hanya diam berdiri di belakangnya memperhatikan kejadian apa yang ada di depannya. Purnomo yang kala itu tidak mau memperpanjang masalah. Akhirnya hanya menerima uang dan sembako yang sebelumnya ia berikan dari tangan janda setengah itu. Tak sadar, suasana depan rumah Purnomo sudah ramai banyak tetangganya berkumpul. Karena ucapan janda tersebut yang sangat keras dan memanggil perhatian orang-orang di sekitarnya. Tapi tak seorang pun menengahi Purnomo dan janda setengah tua itu. Hingga akhirnya janda setengah tua itu pulang. Beberapa hari kemudian ternyata cibiran orang-orang di sekitar Purnomo semakin menjadi-jadi. Hingga Purnomo dan Santi mengetahui
jika yang menyebarkan fitnah tersebut adalah janda setengah tua yang datang ke rumah beberapa hari yang lalu. Purnomo yang sudah sangat kesal karena nama baiknya dilunturkan. Purnomo sampai membawa aparat kenalannya untuk mendatangi janda tersebut dengan maksud meminta klarifikasinya kenapa ia sampai menyebarkan fitnah yang tak berdasar itu. Tapi di situ janda tersebut tak bisa menjelaskan secara jelas dari mana alasannya menganggap Purnomo menggunakan pesugihan di usahanya. Sampai akhirnya janda tersebut meminta maaf kepada Purnomo dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dengan meminta maafnya janda ini, tidak kemudian masalah Purnomo selesai. Dampak-dampak sosial masih terus dirasakannya, hingga Subakti anaknya dijauhi teman-temannya karena mereka takut jika bermain dengan Subakti akan dijadikan tumbal pesugihan oleh Purnomo. Lambat laun hari berganti. Kehidupan Purnomo dan Agus berjalan seperti biasanya. Walaupun cibiran orang-orang masih sering sampai di telinga mereka. 2 bulan kemudian ada salah seorang warga dari luar desa yang menyadari keuntungan yang didapatkan menjadi seorang tengkulak hasil bumi di daerah sini. Walaupun baru, ia datang dengan armada dan pasukan yang lebih banyak dari Purnomo dan Agus. Tak berapa lama, ternyata juga ada yang membuat usaha sama dengan Purnomo dan Agus. Tapi meski demikian, mayoritas petani di sana masih mempercayakan hasil buminya kepada Purnomo dan Agus. Setelahnya semua berjalan normal tanpa ada kejanggalan apapun. Meski di hidupnya kini Purnomo dan Agus banyak sekali cibiran dari orang-orang di sekitarnya yang iri terhadap pencapaian mereka berdua. Sampai pada suatu malam, Santi masih terjaga di ruang tamu menunggu Purnomo pulang. Ia menyimpan perasaan ganjal malam itu terhadap suaminya. Ditambah malam itu hujan turun sangat derasnya. Assalamualaikum. Terdengar salam Purnomo di antara suara hujan sambil mengetuk pintu rumahnya. Santi yang sudah khawatir menunggu langsung membuka pintu rumahnya. "Kok sampai jam segini toh Pak?" tanya Santi karena tak biasanya mengetahui Purnomo pulang hingga jam 23 malam. "Tadi kendaraannya mogok di jalan, jadi berhenti benerin dulu di jalan Bu," jawab Purnomo dengan nada yang tampak lelah malam itu. Malam itu Purnomo langsung istirahat dengan istrinya. Suasana rumah yang biasanya dingin seketika berubah panas hingga membuat Purnomo yang baru saja tidur kembali bangun. Santi yang merasakan hal yang sama ditambah mendengar suara Purnomo bangun, membuatnya bangun juga dari tidurnya. Malam kala itu memang tak seperti biasanya. Malam yang biasanya diselimuti dingin khas dataran tinggi, tiba-tiba panas entah apa sebabnya. "Panas banget sih Pak hawanya, kok berubah jadi keras seperti ini? Padahal masih hujan juga," gerutu Santi pada suaminya. Tak berselang lama Purnomo mendengar ada suara langkah kaki dari atap rumahnya. Purnomo dan Santi saling tatap, seakan bingung dengan suara apa atau ada siapa malam-malam lewat atap rumahnya. Tak berhenti sampai di situ. Suara dentuman keras tiba-tiba juga terdengar dari atap rumah. Seperti ada yang sengaja melempar rumah mereka. "Apa itu Bu? Aku mau keluar, cek keluar rumah. Takutnya ada maling yang hendak mencuri di rumah kita," ucap Purnomo kepada istrinya dengan muka tegang. Perlahan tapi pasti, Purnomo melangkahkan kaki keluar rumah. Ia keluar dengan membawa parang dan senter di tangannya. Dengan hati-hati Purnomo berjalan mengelilingi rumahnya sambil melihat atap rumahnya. Purnomo tidak menemukan apa-apa di atap rumahnya selain rintikan hujan yang masih tersisa malam itu.
Baru saja melangkahkan kaki saat hendak masuk ke dalam rumah, Purnomo dikagetkan dengan kilatan cahaya datang melewati atas rumahnya. Dengan perasaan takut, Purnomo lari dan masuk ke dalam rumah. Purnomo tidak menceritakan pada Santi apa yang dilihatnya di luar rumah tadi. Purnomo dan Santi kembali melanjutkan tidurnya malam itu. Mereka tidak menyadari jika kejadian malam itu adalah awal dari petaka yang akan mendatangi keluarganya. Apalagi malam itu juga bertepatan dengan malam yang disebut sebagai malam Anggoro Kasih. Malam Anggoro Kasih atau malam Selasa Kliwon. Malam yang juga disebut sebagai malam Anggoro Kasih. Dianggap keramat dan dipercaya dapat menghadirkan para lelembut dengan cepat. Selain itu juga malam Anggoro Kasih dipercaya akan membuat urusan guna-guna menjadi lebih ampuh lagi. Kebanyakan orang menggunakan malam ini sebagai titik ritual untuk mentirakati sebuah amalan-amalan akan pengasihan, pelet dan jalur guna-guna yang banyak diyakini sebagian orang sebagai malam mujarab untuk mengirimkan santet kepada seseorang. Pagi harinya Purnomo pergi bersama Agus ke ladang tetangganya yang hari ini panen. Sepulangnya dari sana, Purnomo mengeluh kesakitan di seluruh tubuhnya dan badannya demam tinggi. Purnomo dirawat Santi di rumah. Semua pekerjaannya dihandle Agus dan karyawan yang lainnya. 3 hari dirawat, Purnomo tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Panasnya semakin tinggi. Di hari ketiga ini, Santi dibuat bingung sekaligus terkejut dengan keadaan sang suami. 3 hari dirawat, Purnomo tidak menunjukkan tanda-tanda akan membaik. Panasnya semakin tinggi. Di hari ketiga ini, Santi dibuat bingung sekaligus terkejut dengan keadaan perut suaminya yang mengeras dan ada benjolan di permukaannya. "Subakti, Subakti!" teriak Santi memanggil anaknya. "Buruan, minta tolong orang di depan untuk mengantar bapak berobat," seru Santi pada anaknya dengan wajah khawatir karena melihat kondisi Purnomo. Purnomo yang saat itu sadar hanya diam melihat istri dan karyawannya mengangkatnya ke dalam mobil untuk dibawa berobat sore hari itu. Joko, karyawannya yang mengantar Purnomo dan Santi, membawa kemudi mobil dengan kencang menembus kabut pedesaan yang turun sore hari itu. Sesekali ia membunyikan klakson agar mobil yang ia bawa bisa melaju dengan kencang menuju klinik yang agak jauh dari rumahnya. Sesampainya di klinik, Purnomo hanya didiagnosa sakit demam biasa dan tidak ada penyakit yang lainnya. Santi menggeleng-gelengkan kepala seperti belum puas dengan hasil pemeriksaan ini. Sore itu mereka pulang ke rumah dengan membawa obat dari dokter. Santi berencana jika tidak ada perubahan dalam 2 hari, ia akan membawa suaminya ke rumah sakit di kota. Benar saja, setelah 2 hari Purnomo tak juga membaik. Santi ditemani Subakti dan diantar Joko membawa Purnomo ke rumah sakit kota. Memakan waktu 1 jam sebelum akhirnya mereka tiba di rumah sakit. Di sana Purnomo didiagnosa pembengkakan kelenjar getah bening di perutnya dan harus lekas dioperasi. Kurang lebih 2 jam menunggu dengan penuh harap. Dokter yang menangani Purnomo datang dengan membawa kabar jika saat dioperasi tadi tidak ditemukan apa-apa di perut Purnomo. Benjolan kelenjar getah bening yang dimaksud sebelumnya juga tidak ditemukan. Santi menangis mendengar kondisi suaminya. Santi mencoba bertanya sekali lagi dengan dokter tersebut. Barangkali ada kesalahan pemeriksaan atau yang lain. Dokter tersebut kembali menjelaskan sama dengan penjelasannya awal tadi. Setelahnya Purnomo dirawat di sana hingga 3 hari lamanya. Perubahan yang terlihat hanyalah demam Purnomo yang sudah mulai menurun. Tapi perut Purnomo masih belum menunjukkan adanya perubahan.
Berita tentang Purnomo akhirnya menyebar di antara keluarga besar Purnomo dan Santi. Sampai di suatu hari, Mbah Manik, orang tua Purnomo, datang menjenguk kondisi anaknya. Mbah Manik dalam kehidupannya ini masih memegang erat budaya kejawen. Tapi anaknya Purnomo lebih memilih hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Di rumah Purnomo, di samping tubuh Purnomo yang terbujur lemah, Mbah Manik bertanya pada Purnomo tentang apa saja yang terjadi sebelum dirinya jatuh sakit seperti ini. Di sini Purnomo dibantu Santi menjelaskan semuanya. Di sini juga Purnomo baru membuka pembicaraan soal kilatan cahaya yang ditemuinya di luar rumah tempo lalu. Ambilkan air putih, pinta Mbah Manik. Mbah Manik meletakkan segelas air putih pemberian Santi di depannya. Kemudian Mbah Manik merapalkan doa entah mantra yang disematkan melalui air putih itu. Minumlah Pur, suruh Mbah Manik pada Purnomo. Penyakitmu ini itu kiriman dari orang yang tidak terima melihatmu sukses Pur. Dia iri denganmu, ujar Mbah Manik. Siapa yang tega membuat Mas Pur sampai seperti ini Pak? Tanya Santi. Sekarang jangan pikir itu dulu. Yang penting kesehatan Purnomo. Jawab Mbah Manik. Pur, setelah ini kamu jangan tidur di ranjang ini. Tidurlah di lantai. Buatlah tempat tidurmu di lantai menggunakan karpet atau tikar. Dan tiap hari minum air kelapa hijau. Lakukan ini semua hingga 40 hari lamanya. Jangan sekali-sekali lupa atau melanggar. Tambah Mbah Manik pada Purnomo dan Santi. Purnomo dan Santi mengangguk mendengar nasihat Mbah Manik. Sejauh ini banyak masyarakat yang masih meyakini kepercayaan ini. Kepercayaan tentang penangkal atau penyembuh santet dengan cara tidur di tanah atau lantai dan minum air kelapa hijau. Setelah kedatangan Mbah Manik, Purnomo dan Santi rutin melakukan petuahnya. Santi pun menyuruh Subakti untuk ikut melakukan petuahnya. Karena ia takut jika santet ini akan menyebar ke anggota keluarga yang lainnya di rumah ini. Setelah melakukan petuah dari Mbah Manik, keadaan Purnomo perlahan pulih. Perutnya yang awalnya keras dan ada benjolan di permukaannya, sekarang sudah kembali ke sedia kala. Selama Purnomo sakit dan dalam masa pemulihan, semua pekerjaan dihandle oleh Agus. Dan Purnomo meminta untuk Agus dan semua karyawannya tidak menyebarluaskan kabar tentang jatuh sakitnya Purnomo. Berhari-hari setelah Purnomo sehat, ia kembali beraktivitas seperti biasanya. Tapi ada yang aneh bagi Purnomo. Belakangan Agus tidak seperti biasanya. Dia lebih sering pulang cepat dan lebih murung dari biasanya. Hingga suatu malam, saat Purnomo tengah makan malam dengan keluarganya, ia mendapat kabar dari pesan singkat di HP-nya jika Agus jatuh sakit. Dan menurut kabar yang diterimanya, sakit yang menimpa Agus ini aneh dan tiba-tiba. Besoknya Purnomo ke rumah Agus. Ia terkejut melihat kondisi Agus yang lemah dengan wajah yang pucat. Anehnya perut dari Agus juga keras dan membesar, bahkan lebih parah dari Purnomo kemarin. Purnomo yang sudah curiga kalau ini ada kaitannya dengan santet yang dikirimkan padanya tempo lalu. Ia kemudian berusaha menyampaikannya pada istrinya. Namun Titin, istri Agus, sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Purnomo. Terlebih memang sebelumnya ia dan Agus hanya mengetahui jika sakitnya Purnomo tempo lalu hanya sakit biasa, tidak ada kaitannya dengan santet. Titin dibantu saudaranya tetap berupaya melalui tenaga medis untuk menyembuhkan suaminya. Tapi tak seorang pun dari dokter yang didatanginya menemukan penyakit yang diderita suaminya itu. Hingga 3-5 kalinya Titin berganti dokter dan rumah sakit. Tapi masih saja tidak ditemukan apa penyakit yang diderita Agus.
Hingga suatu hari Titin berinisiatif mengadakan pengajian di rumahnya. Selain berharap kesembuhan untuk suaminya, ini juga dalam rangka menolak bala yang datang pada keluarganya. Usaha Titin ini berhasil. Agus sembuh, tapi kesembuhannya tak bertahan lama. Agus kembali jatuh sakit dan lebih parah dari sebelumnya. Bahkan seluruh badannya sangat susah digerakkan. Titin mulai kehabisan akal. Bagaimana lagi caranya menyembuhkan suami kesayangannya ini? Titin kembali membawa suaminya ke rumah sakit yang lain. Tapi usahanya tetap saja nihil. Tidak ditemukan penyakit apapun di tubuh suaminya. Terhitung sudah hampir 2 bulan lamanya, Agus belum juga sembuh. Titin sudah hampir kehabisan akal untuk menyembuhkan suaminya. Ia ingin meminta pertolongan warga di sekitarnya. Tetapi ia tak ingin penyakit suaminya ini diketahui banyak orang. Hampir sama dengan Purnomo. Ibu dari Agus ini juga memiliki kepercayaan kejawen dalam hidupnya. Sebagai informasi, banyak masyarakat di daerah sana yang masih memegang erat budaya kejawen, bahkan hingga sekarang, terlebih orang-orang tuanya, sehingga banyak di antara mereka memiliki ilmu spiritual yang tinggi. Mbah Latmi, sapaan akrabnya, sengaja diundang oleh Titin untuk membantu menyembuhkan suaminya yang sekaligus anaknya itu. Walaupun sebenarnya Titin masih belum mempercayai hal-hal yang berbau magis. Tetapi dia tidak tahu lagi dengan cara apa untuk menyembuhkan suaminya. Di awal kedatangan Mbah Latmi, ia menyarankan hal sama dengan apa yang disarankan Mbah Manik kepada Purnomo. Tetapi semua itu tidak memberikan dampak sama sekali. Agus masih terbujur lemah tak berdaya. Di pertemuan berikutnya Mbah Latmi meminta Titin membawa Agus ke rumahnya yang hanya selisih beberapa desa dari kediamannya. Di situ Titin dan Agus diminta langsung ke halaman belakang rumah. Jadi di belakang rumah Mbah Latmi ini ada lahan yang kosong yang cukup luas. Di situ sudah ada tungku dengan arang yang terbakar di dalamnya. Dan ada satu orang yang sepertinya adalah orang kepercayaan dari Mbah Latmi. Setibanya di sana, Titin diminta mendudukan Agus dengan bantuannya. Tampak Mbah Latmi berkomunikasi dengan orang kepercayaannya itu. Sebut saja namanya Karman. Tak lama Karman masuk ke dalam rumah Mbah Latmi dan keluar lagi dengan membawa kuda mainan yang terbuat dari anyaman bambu. Atau orang-orang mengenalnya dengan sebutan kuda lumping atau jatilan. Yap, benar. Ajian kuda lumping. Mbah Latmi akan menggunakan kuda lumping untuk menangani Agus. Mbah Latmi menggunakan Karman sebagai medianya atau penari kuda lumpingnya. Apa saja yang terjadi nanti kamu diam aja. Titin, kamu menjauh sedikit dari Agus. Gus, kamu tahan. Duduk diam dulu sementara, ucap Mbah Latmi. Titin dan Agus hanya mengangguk dan melaksanakan apa yang dikatakan Mbah Latmi. Di antara gelapnya malam, Mbah Latmi memulai ritualnya. Ia terlihat komat kamit merapalkan mantranya. Agus dan Titin mulai ketakutan melihat Mbah Latmi, walaupun ia adalah orang tuanya. Tapi tidak biasanya ia melihatnya dalam kondisi seperti ini. Tak lama, Karman yang ada di dekatnya mulai kerasukan. Karman mulai memainkan kuda lumping yang tadi diambilnya. Ia menari-nari ke kanan kiri sesukanya. Entah apa yang merasuki tubuh Karman. Mbah Latmi terlihat mendekati Karman dan kembali merapalkan mantranya lagi. Dari sini Karman mulai mendekati Agus. Tampak sekali wajah Agus yang ketakutan. Titin ingin sekali menemani suaminya, tapi keadaan memaksanya untuk tetap diam di sana dan berjarak dari suaminya. Dengan menari-nari, Karman perlahan mendekati Agus. Dengan tangannya Karman menyentuh seluruh badan Agus. Tak satu pun badannya luput dari sentuhan Karman.
Tubuh Agus mulai bereaksi. Ia bergetar hebat saat tubuhnya disentuh Karman. Mbah Latmi yang melihatnya tetap diam dan membiarkan Karman dan Agus. Setelah agak lama tangan Karman berhenti di kedua telinga Agus, hidung dan mulut secara bergantian. Seketika Agus batuk hebat. Mbah Latmi terlihat memegang leher Karman dan kembali merapalkan mantra. Ternyata Mbah Latmi menyadarkan Karman. Setelah Karman sudah normal, Mbah Latmi mendatangi Agus dan Titin juga ikut menghampirinya. Di situ Mbah Latmi dan Titin menemukan paku 3 buah dan gumpalan rambut dari bekas batuknya Agus. Ditambah Mbah Latmi membawa jarum 4 buah yang didapatnya dari Karman. Ini yang membuat Agus seperti ini. Tapi ini belum berakhir. Buhul-buhulnya belum ditemukan. Malam ini kalian tidur di sini. Besok malam gantian kita cari buhul yang ada di rumahmu, ucap Mbah Latmi kepada Agus dan Titin. Ya Allah mas, akhirnya kamu sembuh, ucap Titin sambil memeluk suaminya. Setelah semuanya beres, Agus, Titin, Mbah Latmi dan Karman istirahat di rumah Mbah Latmi. Pagi harinya Mbah Latmi memanggil Agus dan Titin. Mbah Latmi baru menjelaskan kalau sakit yang diderita Agus adalah kiriman atau santet yang sengaja dikirimkan orang lain. Dan ia juga sudah tahu siapa yang mengirimkan santet ini. Orangnya sama dengan orang yang mengirimkan santet kepada Purnomo. Tapi Mbah Latmi enggan untuk memberitahukannya. Karena menurutnya ilmu dari yang mengirimkan santet ini lebih sakti daripada ilmu Mbah Latmi. Jadi Mbah Latmi hanya bisa fokus membantu mencari di mana letak buhul-buhulnya ditanam. Dan itu pun tidak maksimal karena saking kalah saktinya dengan orang yang mengirimkan santet ini. Malamnya sekitar jam 20.00, Agus dan Titin kembali ke rumahnya bersama Mbah Latmi dan Karman. Di sana Mbah Latmi kembali melakukan ritual kuda lumpingnya. Bedanya di sini, Mbah Latmi melakukannya di dalam rumah karena di luar rumah masih turun hujan. Dengan peralatan yang sebelumnya disiapkan, Mbah Latmi memulai ritualnya. Dengan cara yang sama ia menggunakan Karman sebagai medianya. Malam ini Mbah Latmi fokus mencari buhul yang ditanam di rumah Agus. Tak memakan waktu lama, Karman mulai kerasukan. Mbah Latmi terus komat-kamit entah apa yang dibacanya. Karman yang awalnya hanya menari-nari dengan kuda lumpingnya, akhirnya memberikan petunjuk dengan tangan dan ucapannya. Di sana, ucap Karman dengan nada bicaranya yang serak dan berat sambil menunjuk ke arah samping rumah Agus. Di mana? Tanya Mbah Latmi. Di sana, di bawah pohon pisang. Setelah cukup informasi, Mbah Latmi mengembalikan Karman ke sedia kala. Setelahnya Mbah Latmi diikuti Agus dan Titin keluar rumah mencari buhul dengan membawa petunjuk dari Karman tadi. Dibantu cahaya senter Mbah Latmi, Agus dan Titin keluar rumah yang masih gerimis kala itu. Dengan hati-hati mereka melangkahkan kaki menuju pohon pisang di samping rumah Agus. Setelah ketemu, Agus menaruh curiga dengan gundukan tanah di dekatnya. Dengan cepat ia menggali tanahnya. Dan benar saja, setelah cukup dalam menggali, Agus menemukan sebilah keris yang tertanam di sana. Dan ada bungkusan kain yang berisi tanah, paku dan silet di dalamnya. Ayo, buruan masuk rumah lagi, ajak Mbah Latmi. Saat masuk ke dalam rumah, hujan turun tambah deras. Di antara berisiknya air hujan, Mbah Latmi, Agus, Titin dan Karman dikagetkan dengan suara benturan keras di atap rumah. Mereka membuat serangan balik. Semuanya dilarang keluar rumah sebelum terang besok, seru Mbah Latmi. Orang ini tidak sembarangan. Ilmunya sakti mandraguna. Aku tidak ada apa-apanya.
Tapi asal kita diam di sini tidak akan terjadi apa-apa. Tambah Mbak Latmi. Santet ini belum berakhir. Buhul yang semalam kita temukan bukan yang utama. Masih ada satu yang utama. Dan aku tidak bisa mencarinya. Karena orang yang mengirim santet ini memagari buhul yang utama. Agar tidak bisa terdeteksi keberadaannya. Ilmuku tak cukup sampai di situ, ujar Mbah Latmi. Malam itu semua istirahat, kecuali Mbah Latmi. Ia terjaga semalaman untuk berjaga-jaga. Paginya Mbah Latmi dan Karman pamit pulang. Mbah Latmi berpesan pada Agus dan Titin agar menjaga diri. Dan ia meminta maaf kalau hanya mampu membantu sebatas ini. Sejak kedatangan Mbah Latmi, kondisi Agus mulai membaik. Walaupun begitu, Agus masih menghabiskan waktunya di rumah dengan istirahat. Usahanya dengan Purnomo sementara dihandle oleh Purnomo sendiri. Setelah berhari-hari lamanya, Agus kembali beraktivitas. "Gus, gimana kabarmu? Sudah sehat?" tanya Purnomo di pertemuan pertama mereka setelah Agus membaik. "Alhamdulillah Mas," jawab Agus. Semua kembali normal. Agus dan Purnomo kembali aktivitas bersama. Bisnisnya terus jalan di tengah persaingan yang semakin kesini semakin banyak. Hingga di suatu hari di malam Jumat, Agus dan Titin sedang makan malam ditemani hujan lebat disertai angin kencang di luar rumah. Suara ketukan pintu yang memecah suasana mereka berdua. "Siapa yang bertamu hujan begini?" gerutu Agus sambil berdiri dan berjalan ke pintu depan. Tidak ada rasa curiga di benak mereka berdua. Baru saja mengayun daun pintu dan menariknya. Tiba-tiba tubuh Agus terpental jatuh tersungkur ke belakang. Titin yang masih makan kaget dan buru-buru menghampiri suaminya. "Astagfirullah Mas," teriak Titin setelah melihat suaminya pingsan tepat di dekat pintu rumah yang masih dalam keadaan terbuka. "Mas, Mas." Titin mencoba menyadarkan Agus dengan cara menampar pipinya berkali-kali. Berkali-kali ia mencoba sampai akhirnya Agus sadar dengan mata yang terbelalak. Seakan-akan dia mengisyaratkan kaget dan ketakutan. "Dek, tutup pintunya. Tutup pintunya," teriak Agus. Dengan rasa bingung sebenarnya apa yang terjadi dengan suaminya. Titin dengan cepat menutup pintu rumahnya. Angin malam dan gemericik suara hujan menyertai mereka pada malam itu. Cepat-cepat Titin membawa tubuh Agus yang masih lemah ke dalam kamar. Di situ Agus menceritakan jika setelah membuka pintu ada sosok hitam seperti lutung masuk dan mendorong badannya hingga jatuh tersungkur. Kemudian ia pingsan. Sejak kejadian itu, Agus kembali jatuh sakit. Badannya demam tinggi. Badannya kaku sulit digerakkan. Dan perutnya mengeras sangat keras seperti ada balok kayu di dalam perutnya. Berkali-kali Titin mencoba membawanya ke dokter. Tapi jawabannya sama seperti kasus sebelumnya. Tidak ada penyakit yang terdeteksi di badannya. Akhirnya Titin kembali lagi ke mertuanya Mbah Latmi. Dia menceritakan kejadian malam Jumat saat pertama kali Agus kembali jatuh sakit seperti sekarang ini. "Aku tidak bisa janji, tapi aku usahakan buat anakku. Kamu pulang saja menjaga suamimu," suruh Mbah Latmi kepada Titin. Kala itu hari Minggu malam Senin. 2 hari setelah kejadian Agus jatuh tersungkur. Dengan seluruh tenaga dan ilmu yang dipunya, Mbah Latmi berusaha menyelamatkan putra laki-lakinya dari serangan santet. Namun apa daya, upaya Mbah Latmi dengan mudah dipatahkan oleh pengirim santet tersebut. 3 hari setelah itu, Agus menghembuskan nafas terakhirnya secara mengenaskan. Ia meninggal di atas tempat tidurnya dengan mata terbelalak, mulut menganga dan perut yang masih mengeras. Titin histeris melihat kondisi suaminya yang meninggal dengan kondisi demikian.
Akhirnya santet ini memakan korban. Agus sudah tewas karenanya. Satu desa ramai karena kabar kematian Agus yang sudah banyak diketahui karena serangan santet. Purnomo yang mendengar kabar kematian Agus lekas mendatangi rumahnya. "Mau apa kamu kesini? Kamu yang membuat suamiku mati. Pergi kamu!" teriak Titin saat Purnomo baru menginjakkan kaki di rumahnya. Suasana yang awalnya haru seketika berubah tegang karena kedatangan Purnomo. Akibat kemarahan Titin, banyak orang di sana yang menyimpulkan jika kematian Agus ada hubungannya dengan rekan usaha yang sekaligus saudaranya, Purnomo. Semenjak kejadian itu, ada kesenjangan antara keluarga Titin dengan Purnomo. Titin memilih menjauh sejauh-jauhnya dari keluarga Purnomo agar tidak bernasib sama seperti Agus. Sejak kematian Agus, hidup Purnomo menjadi banyak sekali cobaan. Mulai dari cibiran orang-orang yang belum hilang, ditambah berita santet yang menimpa dirinya dan Agus, sehingga membuat dirinya banyak dijauhi tetangga dan rekan bisnisnya. Masih ingat perkataan Mbah Latmi? Ada dua hal utama yang dikatakan Mbah Latmi. Pertama, yang mengirim santet pada Agus orangnya sama dengan orang yang mengirim santet kepada Purnomo. Artinya sudah pasti orang yang mengirimkan ini memiliki kecemburuan atau iri terhadap pencapaian mereka berdua. Kedua, buhul yang ditemukan Mbah Latmi di rumah Agus itu bukan merupakan yang utama. Masih ada buhul yang utama yang tidak bisa dicarinya. Sementara kita tahu bahwa jika ingin menghilangkan santet, maka kita harus mencari dan menghilangkan semua buhul-buhul yang ada. Sejak banyak berita-berita miring menyerang Purnomo, perlahan bisnis Purnomo menurun. Banyak petani-petani yang lebih memilih menjual hasil buminya kepada tengkulak yang lain. Karena mereka lebih memilih cari aman daripada mereka ikut menjadi korban seperti Agus. Purnomo masih belum menyadari jika santet ini belum berakhir. Mbah Latmi atau Titin tidak sama sekali memberitahu kalau masih ada buhul yang utama yang entah ditanam di mana. Kurang lebih 1 bulan, sama sekali tak ada gangguan menyerang kehidupan Purnomo. Tapi sampai pada suatu hari, sesuatu terjadi pada Mbah Manik. Mbah Manik yang rumahnya tak jauh dari Purnomo mulai mendapat gangguan. Entah apa penyebabnya, sampai Mbah Manik yang gantian menjadi incaran. Mbah Manik ini tinggal dengan istrinya, Mbah Marsi, ditemani 2 anaknya Amin dan Rohmat, adik Purnomo yang masih tinggal di sana. Mereka tinggal di dalam rumah kayu yang memiliki nuansa Jawa kuno dengan bentuk joglo dan pernak-pernik antiknya. Mbah Manik ini sehari-harinya menggarap ladang di ladang milik pribadinya. Suatu hari Mbah Marsi dan Mbah Manik sedang duduk dalam rumahnya sambil menikmati sejuknya suasana pegunungan yang bisa dirasakan hingga dalam rumah. Mereka duduk sambil menyeruput teh hangat di kursi kayu panjang. Orang di sana menyebutnya kursi jongkok. Entah saat sudah berapa lama, tiba-tiba saat Mbah Marsi melihat ke arah Mbah Manik, di sampingnya ada makhluk terbungkus kain putih dengan kuncup di kepalanya. Sontak Mbah Marsi yang melihat memalingkan wajah dan berlari keluar rumah sambil berteriak, "Pocong! Pocong!" Mbah Manik yang bingung mengikutinya di belakang. Di luar, Mbah Marsi bercerita kalau ia melihat pocong sedang duduk di kursi panjang di sebelah Mbah Manik. Mbah Manik sama sekali tidak mau masuk rumah sebelum Amin dan Rohmat pulang ke rumah. Walaupun suaminya, Mbah Manik memiliki kepercayaan kejawen, tidak berarti dia dan suaminya kebal dan selalu biasa saja ketika mengetahui hal-hal gaib. Mbah Manik dan Mbah Marsi menunggu mereka di luar rumah hingga hari temaram. "Loh, Pak, Bu,
Kok di luar? Tanya Amin yang pulang lebih dulu dari Rohmat. Gak apa-apa Min, ingin cari angin aja di depan. Jawab Mbah Marsi yang enggan menceritakan dari apa yang dilihatnya tadi. Saat baru saja masuk rumah, Rohmat pulang. Mbah Marsi menjadi tenang dengan kepulangan mereka berdua. Seperti Purnomo dan Agus sebelumnya, santet akan datang ketika ada kejanggalan-kejanggalan yang mengawalinya sebagai tanda. Walaupun sempat teringat dengan masalah Purnomo, tapi di sini Mbah Manik menyangkal pikirannya itu. Menurutnya tidak mungkin santet itu sampai kepadanya, karena dia merasa tak punya masalah apapun dengan orang-orang di luar sana, apalagi hingga menyakiti orang lain yang dapat memicu santet seperti yang dialami Purnomo. Semua tetap berjalan normal sejak kejadian itu. Bedanya, setelah kejadian itu, Mbah Manik tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Berhari-hari ia sama sekali tidak memasukkan makanan ke dalam perutnya, kecuali air putih. Mbah Marsi dan dua anaknya sampai bingung dengan Mbah Manik. Berkali-kali ia memaksa Mbah Manik untuk makan, tapi usahanya gagal. Sempat pernah berhasil sekali, tapi kemudian makanan itu dimuntahkan. Heran, bingung, dua hal yang dirasakan Mbah Marsi, Amin dan Rohmat. Mereka bingung sebenarnya apa yang terjadi dengan Mbah Manik. Di keseharian ia tampak biasa saja, tapi perlahan badannya menjadi kurus kerontang karena hanya kemasukan air putih. Perlahan kondisi Mbah Manik semakin memburuk. Ia jatuh sakit dengan kondisi badan yang sangat kurus. Sudah hampir 2 minggu Mbah Manik berada dalam situasi ini. Di kondisinya sekarang, Mbah Manik masih menolak jika diberi makan. Jika dipaksa makan pasti akan dimuntahkan lagi. Semuanya akan dikeluarkan lagi kecuali air putih. Mbah Marsi dan keluarganya yang lain mencoba memberinya vitamin untuk memberi asupan pada tubuh Mbah Manik. Karena sudah sangat memprihatinkan, Mbah Manik dibawa ke dokter terdekat di rumahnya. Sama dengan Purnomo dan Agus, dokter tersebut tidak menemukan penyakit apa-apa. Dibawa ke klinik dan rumah sakit yang lain pun juga sama. Di sini Mbah Manik baru menyadari kalau sakit yang dideritanya ini bukan penyakit yang biasa. Dalam hati Mbah Manik ingin bertindak, tapi badannya tidak memiliki daya. Sementara Mbah Marsi dan keluarga yang lain sama sekali tidak menuruni kepercayaannya. Hanya dia yang memahaminya. Di titik ini Mbah Marsi dan anak-anaknya tidak putus asa. Mereka membawa Mbah Manik ke paranormal yang diketahuinya. Hingga diruqyah di salah satu rumah kiai di daerahnya. Sampai-sampai di suatu hari Mbah Marsi mengadakan pengajian di rumahnya dengan tujuan menyembuhkan Mbah Manik. Di antara pengajian tersebut, Siti, sanak saudara dari Mbah Manik, kerasukan dan mengatakan, "Ingat dan hati-hati di rumah ini." Siti berontak saat beberapa orang mencoba menyadarkannya. Tapi di sini ada yang unik. Siti ini dari kecil sudah sering kerasukan. Dan Siti bisa disadarkan jika tubuhnya dikalungi selendang hitam yang dipakai penari kuda lumping. Keluarga yang sudah memahami tanpa berpikir langsung mengeluarkan selendang hitam dan mengalungkannya di leher Siti. Seketika ia pingsan dan sadar. Tidak lama dari situ tiba-tiba timbul reaksi dari tubuh Mbah Manik. "Tidak akan ada yang bisa menghalangi tujuanku, termasuk kalian semua. Pergi kalian, pergi," ucap Mbah Manik dengan suara berat dan menyeramkan. Semua orang di sini sudah mengetahui jika itu bukan Mbah Manik. Melihat itu, anak-anak Mbah Manik menahan tubuh Mbah Manik yang mencoba berontak. Jika dalam kondisi normal, jangankan berontak, ingin duduk sendiri saja Mbah Manik tak punya daya. Tapi kali ini Mbah Manik sangat kuat, walaupun bisa tertahan. Tapi terlihat wajah dari anak-anaknya yang kewalahan menahannya.
Beberapa hari setelah pengajian, Mbah Manik belum memperlihatkan adanya perubahan. Nampaknya upaya Mbah Marsy dengan keluarganya belum membuahkan hasil. Mbah Manik tetap terbujur kaku dan lemah dengan badan yang tambah kurus memprihatinkan. Di hari itu, siang hari Mbah Marsy dan seluruh anak, mantu dan cucunya berkumpul. Mereka mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Belum sampai mereka mendapat akal, mereka kaget melihat Mbah Manik keluar dari kamarnya dan berjalan dengan gagahnya keluar rumah dengan pisang di tangannya menuju depan rumah. Di sana Mbah Manik mengambil batu di pelataran rumahnya dan melemparkannya ke atap rumah. Sontak Mbah Marsy dan anak-anaknya menghampiri Mbah Manik dan menahannya. "Pak, Bapak kok kuat jalan? Bapak melempari apa?" tanya salah seorang anaknya. "Itu banyak monyet di atas sana," jawab Mbah Manik. Dari nada dan tutur katanya bisa dikenali kalau ini bukan Mbah Manik. Lagi pula mana kuat Mbah Manik berdiri dari tempat tidurnya dan jalan ke depan rumah. Tak lama Mbah Manik pingsan dan diangkat anak-anaknya ke dalam kamar. Di situ semua keluarganya hampir putus asa. Mereka sudah ikhlas kalau ini sudah waktunya Mbah Manik. Tapi mereka memohon untuk tidak dibuat seperti ini. Di siang itu, Mbah Marsy dan anaknya menemukan satu cara, dan mungkin ini menjadi upaya terakhir mereka. Mereka berencana akan mengadakan pengajian kembali di malam Jumat. Mereka akan mengundang kiai-kiai di beberapa desa di sekitar daerahnya untuk membantu menyembuhkan Mbah Manik. Setelah dikumpulkan, ada 21 kiai yang akan diundang oleh mereka. Singkat cerita, tibalah sampai malam Jumat yang ditentukan. Pengajian dimulai tepat pukul 22.00 malam di rumah Mbah Manik. Malam hari kala itu benar-benar memiliki suasana yang berbeda. Dinginnya malam disertai angin kencang, tapi tidak menunjukkan akan turun hujan. Salah seorang kiai yang bernama Kiai Sigit membawa tempat air seperti jerigen yang setengahnya berisi air. Pengajian dimulai di dalam kamar Mbah Manik. 21 kiai tersebut duduk mengelilingi Mbah Manik dan ada dua kiai, Kiai Sigit dan Kiai Rahman yang duduk tepat di samping Mbah Manik. "Nak, pegang dan tahan tubuh Bapak jika bereaksi," ucap Kiai Rahman. Jerigen diletakkan di dekat Kiai Sigit. Pengajian dimulai. Baru saja dimulai, lampu kamar Mbah Manik dan ruang tengah tiba-tiba mati. Rumah Jawa kuno ditambah nuansa gelap benar-benar membuat bulu kuduk merinding malam itu. Keluarga yang ikut menunggu di sana hanya mampu diam dan menangis melihat kondisi ini. Semakin lama lantunan ayat Al-Quran semakin keras mengisi setiap sudut kamar Mbah Manik. Terlihat Kiai Sigit bergantian memegang seluruh sudut tubuh Mbah Manik sambil menariknya dan menaruhnya ke dalam jerigen yang berisi air. Kemudian jerigen tersebut ditutup lagi. Kiai Sigit seperti mengambil sesuatu dari tubuh Mbah Manik tapi tak terlihat. Di setiap tarikannya keluar teriakan dari mulut Mbah Manik. Mbah Marsy yang berada di dekatnya hanya menangis melihat suaminya kesakitan di depan matanya. "Tutup semua pintu dan jendela rumah," pinta Kiai Sigit. Amin bergegas menutup semua pintu dan jendela di rumahnya. Tak lama dari itu Mbah Manik berontak sangat hebat dan ditahan anak-anaknya yang mencengkram tangan Mbah Manik. Suara pengajian terus menggema di kamar Mbah Manik yang gelap. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara benturan-benturan keras seperti ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam rumah Mbah Manik. Rumah kayu yang awalnya diam dan kokoh tiba-tiba bergetar akibat benturan-benturan dari luar. Malam kala itu benar-benar menjadi malam pertempuran antara para kiai dengan orang yang mengirimkan santet pada keluarga Purnomo.
tegang dan menakutkan. Hanya itu yang bisa dirasakan sekarang. Astagfirullah, teriak keluarga Mbah Manik yang menyaksikan kejadian ini. Ah, panas! Ah, teriak Mbah Manik sambil berontak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara para kiai semakin menggema. Kiai Sigit masih terus melakukan aktivitasnya. Jerigen di samping Kiai Sigit mulai bergerak-gerak, seakan-akan isi di dalamnya mencoba untuk keluar. Cukup lama para kiai bertahan di posisi ini, sampai akhirnya semua selesai. Suara benturan dan getaran di dalam rumah, semuanya menghilang seiring dengan pengajian yang telah selesai. Mbah Manik juga terlihat tidur di atas tempat tidurnya. Yang di dalam sini adalah yang membuat Mbah Manik seperti ini. Tolong jerigen ini dibuang di air yang mengalir dan jangan sekali-kali dibuka, ujar Kiai Sigit sambil memegang jerigennya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. 3 orang anaknya termasuk Purnomo membawa jerigen ke sungai yang agak jauh dari rumahnya untuk membuangnya. Beberapa hari setelahnya keadaan Mbah Manik perlahan membaik. Tubuhnya sudah menerima jika diberi makanan. Tapi seringkali Mbah Manik ketakutan sambil menunjuk atap rumahnya. Monyetnya banyak, ucap Mbah Manik sambil menunjuk atap rumahnya dengan wajah yang takut. Mbah Marsi dan anak-anaknya tak berpikir lama. Mereka kembali mengadakan pengajian untuk menghilangkan monyet-monyet yang dimaksud Mbah Manik. Kali ini tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak semenegangkan sebelumnya. Semua gangguan itu perlahan hilang. Dan beberapa hari setelahnya Mbah Manik meninggal karena keadaannya yang sudah sangat memprihatinkan. Sudah pasti suasana haru mengiringi kepulangan Mbah Manik. Orang tua yang mereka cintai telah pergi selama-lamanya. Tapi semua ini masih juga belum berakhir. Di suatu malam, Santi, istri Purnomo, bermimpi dalam tidurnya. Santi mimpi didatangi makhluk berjubah hitam dan memberikan tanda jika santet ini belum berakhir dan menyuruh agar buhul yang utama cepat dilenyapkan. Santi yang bingung bercerita pada Purnomo. Mereka berdua bingung teror santet ini belum juga ada ujungnya. Hingga pada suatu hari, entah karena apa, Purnomo memiliki keinginan membangun garasi mobil di depan rumahnya. Singkat cerita, Purnomo memulai pekerjaannya. Dengan memanggil tukang, Purnomo menggali pekarangan rumahnya. Sampailah saat Purnomo menebang dan menggali pohon jeruk di depan rumahnya. Saat kurang lebih 1 meter menggali, cangkulnya membentur benda yang asing dilihatnya di sana. Digalilah semakin dalam sampai akhirnya Purnomo menemukan bambu kuning berukuran 30 cm. Setelah diteliti lagi, ternyata di dalam bambunya Purnomo menemukan paku yang sudah karatan, 1 jarum, silet dan tanah merah dengan jumlah yang banyak, dibungkus dengan kain kafan. Pak Purnomo, sudah aman, sudah ketemu, ucap salah seorang tukang di sana. Di situ barulah Purnomo mengetahui jika ini merupakan akar atau buhul dari seluruh bencana yang menyerang keluarganya. Di situ Purnomo langsung membakar bambu dan semua isinya hingga tak tersisa. Beberapa hari setelahnya, Purnomo sempat mencari tahu siapa pengirim dari semua ini dan akhirnya menemukan. Dia adalah orang yang dikenalnya dan memiliki profesi sama dengannya. Tapi Purnomo lebih memilih menyimpan rapat ini semua. Ia tak ingin memperpanjang masalah semuanya. Sudah cukup Agus dan bapaknya menjadi korban. Setelah semua kejadian ini, Purnomo kembali tenang dengan semua aktivitasnya. Tapi sampai sekarang, entah ini merupakan dampak dari santet ini atau yang lain,
Keluarga Purnomo menjadi lebih peka dan masih kerap diganggu hal-hal gaib dalam kehidupannya. Dan cerita pun selesai.